Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Saya mengajak kita sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 11-32. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria, tapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba itu dan bertanya kepadanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam
Tuhan. Tergeraklah hati ayah itu oleh belas kasihan menyaksikan anak bungsunya yang telah pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh dan pulang dan mengaku bersalah, mengaku berdosa di hadapan ayahnya. Kalau kita bertolak dari bacaan pertama hari ini, dari kitab Mika, saudari-saudara, Mika bab 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan 18 sampai 20. Di sana kita temukan betapa luasnya hati Tuhan untuk kita manusia berdosa, manusia bersalah. Siapakah seperti engkau mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Demikian isi doa Nabi Mika yang juga menjadi keyakinan kita semua. Bacaan Injil hari ini melukiskan saudari-saudara pengampunan yang diberikan Tuhan yang terlaksana hanya karena kasih setianya yang tidak terbatas kepada orang-orang berdosa. Setiap saat Tuhan menunggu kita kembali dari petualangan dalam dosa untuk menikmati damai sejahtera dalam Tuhan. Merasa yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mengampuni kekurangan dan kesalahan kita merupakan sumber sukacita, sumber kegembiraan kita. Engkau menghapuskan kesalahan kami dan melemparkan segala dosa ke dasar laut. Demikian keyakinan Nabi Mika. Tuhan itu setia. Kebaikannya tidak terukur. Cintanya tidak terbatas dan pengampunannya tanpa syarat. Saya jadi ingat saudari-saudara kata-kata Paus Fransiskus almarhum. Dia katakan, Tuhan tidak pernah lelah mengampuni dosa manusia. Manusialah yang seringkali lelah datang meminta pengampunan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang menggambarkan sikap Allah yang menghormati kebebasan yang telah diberikannya kepada mereka. Kebebasan yang diberikan kepada manusia, bahwa manusia harus bertindak menurut keyakinannya sendiri. Manusia bebas memilih yang dikehendakinya. Tuhan menghargai kebebasan manusia. Tetapi tentu Tuhan berharap manusia mengikuti kehendak Tuhan. Namun di dalam melaksanakan kebebasan, manusia seringkali kelewat batas, kebablasan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, seperti anak bungsu, kita sering terbelenggu dalam dosa kita. Menyalahgunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi anak sulung pun terbelenggu dalam pembenaran diri dan iri hati. Saudari-saudara, apapun dosa kita, Allah tetap membuka pintu hatinya yang penuh kerahiman untuk menerima kita kembali karena Ia Bapa yang penuh belas kasih. Mari kita manfaatkan masa prapaskah, masa tobat sebagai kesempatan untuk kembali pulang kepada Tuhan. Kembali pulang itu berarti kembali menikmati sukacita, menyadari kelemahan, menyadari dosa, dan kemudian menikmati kegembiraan karena dibebaskan dari macam-macam pergumulan, dari macam-macam dosa yang kita pikul sebagaimana anak bungsu tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa berbelas kasih, senantiasa membuka tangan, membuka hati untuk menyambut kami kembali pulang, menikmati damai sejahtera, menikmati pembebasan, menikmati sukacita karena terlepas dari segala macam dosa dan pergumulan-pergumulan kami. Kuatkan kami agar kami boleh memiliki hati yang sadar akan segala kelemahan dan dosa dan mau pulang. Juga semoga kami memiliki hati yang tidak keras, yang tidak tegar, hati yang tidak selalu membenarkan diri,
tapi hati yang terbuka akan segala kebaikan hatimu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.